Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, video kali ini saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bikin buket bingkisan. Jadi ini ide, banyak kalian bisa lihat di Google atau di YouTube, banyak sekali orang bikin. Cuma tiap kali saya pikir, kenapa selalu pakai kertasnya tuh yang mahal kawan-kawan? Kenapa tidak? Bisakah kita bikin pakai kertas biasa-biasa saja dan kertas-kertas yang kita bisa ketemu di toko-toko? Tidak perlu terlalu spesifik kertas Korea begitu kawan-kawan. Itu makanya akhirnya kemarin pas saya jalan saya beli kertas-kertas dan saya bikin. Bisa kawan-kawan dan jadi. Kecuali kalau kalian bikin bunga. Kalau bunga kan basah ya, kalau bunga segar. Kalau bunga kering juga saya rasa bisa. Jadi buat yang tidak seide kawan-kawan, minta maaf memang berhubung saya di sini kalau mau cari bahan-bahan seperti Korean paper dan sebagainya itu susah ya. Tapi bisa dipesan lewat AliExpress dan saya ada pesan beberapa. Nanti lain kali saya bikin kalau sudah sampai dengan betul-betul kertas yang Korean paper. Tapi kali ini saya mau kasih tunjuk kalian kita pakai bahan yang ada saja dan juga berhasil kawan-kawan ya. Ini saya ada bikin 3 buket. Yang pertama dulu waktu lalu saya bikin buat Mika, buket buat Mika waktu saya pergi ke rumahnya Ibu RT. Dan habis itu saya bikin lagi sekali, saya punya teman minta tolong dibikinkan. Tapi dia minta bikinnya 30 biji kawan-kawan. Baru saya cuma harus bikin sendiri. Kayaknya saya tidak sanggup, jadi saya cuma bikin 5. Terus sisanya saya cuma taruh di dalam bingkisan kado anak-anak itu. Tapi dengan adanya kakinya dibikin kayak bunga, jadinya tuh kita punya bingkisan jadi besar kawan-kawan ya. Nah, supaya tidak panjang-panjang kawan-kawan, mari kita lihat langsung caranya bikin. Let's go. Kawan-kawan sekalian, ini dia buket kado dengan bahan yang kita bisa temukan. Selamat mencoba semua. Pertama-tama kawan-kawan kita siapkan bahan-bahan yang kita mau gunakan. Karena kita mau bikin sebagai buket, jadi kita harus siapkan bahan-bahan yang kita mau pakai dan kita kasih lidi sate. Seperti kalian lihat dalam video, saya bikin yang mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan bahan yang kita pakai semua suka-suka kalian masing-masingnya. Jadi kebetulan di sini saya pakai yang bisa saya temukan. Besar atau kecil, mainan atau bukan, semua terserah kalian kawan-kawan ya. Jadi di sini contoh-contoh yang saya bikin pakai lidi satenya. Pada saat kita siapkan bahan kawan-kawan, lidi sate yang kita lengketkan ke bahan, usahakan itu lengket dengan baik. Jadi pada saat kalian putar-putarin lidi sate, bahan tidak bergerak. Karena kalau bergerak pada saat sudah dipak terputar-putar kawan-kawan. Pengalamannya saya ada satu dalam paket yang saya buat untuk Mika seperti itu. Ya. Mari kawan-kawan kita perhatikan bagaimana caranya saya melemkan lidi sate ke bahan yang kita pakai. Karena ini lumayan besar yang saya buat untuk Mika, jadi saya tempelnya satu persatu. Mari kita simak kawan-kawan. Kawan-kawan usahakan apabila kita punya bahan itu besar dan berat, harus kokoh juga lidi satenya. Jadi kalian bisa cari lidi sate yang lebih besar atau bahkan pakai 2. Setelah selesai, sekarang kita siapkan bahan. Di sini saya tidak kasih lihat video bahannya, sebentar di belakang akan saya kasih tunjuk. Pertama-tama saya kasih masuk dulu semua bahan ke dalam gabus yang sudah saya potong kotak kawan-kawan. Setelah itu kita tata sesuai selera sampai berbentuk kayak bingkisan bunga. Setelah itu kita paket kawan-kawan perlahan-lahan. Tapi di sini saya susun terlebih dahulu kertasnya ya, karena
kertas ini cuma kertas kado dan kertas taplak meja begitu ya. Jadi dia tidak sekuat kertas Korea. Itu makanya disebabkan saya atur dulu kertasnya di atas meja sesuai yang saya mau, baru saya masukkan buketnya dan saya lem. Mari saksikan kawan-kawan bagaimana caranya saya lem dan saya tata sehingga dia berbentuk buket bunga. Setelah semua terpotong dengan rapi kawan-kawan, sekarang lanjut bagian gabusnya. Jadi kita harus bikin gabusnya itu seperti kita memegang karangan bunga. Jadi gampang kalau pada saat kita memberikan ke orang lain. Lanjut saya juga pakai kertas yang saya beli untuk pasca yang kuning ya. Tapi saya pakai kertasnya jadikan hiasan pita atau hiasan bunga kawan-kawan. Dan alhasil seperti ini kawan-kawan. Bisa kita kasih orang. Kawan-kawan, di sini duduk Theo lagi bantu potong kertas dan mamanya lagi duduk di atas pasang lidi sate kawan-kawan. Berhubung saya punya pesanan 30 buah paket bingkisan untuk anak-anak. Kira-kira seperti ini setelah selesainya. Tapi inti di sini saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana ini kertas saya potong. Jadi saya potong sesuai selera, sesuai tinggi bunga yang saya mau. Cuma kalau motong-motong satu-satu seperti ini, itu akan sangat lama sekali baru selesai kawan-kawan. Ditambah lagi saya punya tangan cuma 2 dan bahan tidak cukup, cuma ada 1 roll. Makanya saya berpikir saya ambil ide lain. Kawan, ini dia hasilnya yang ini. Jadi kawan-kawan saya cuma sanggup bikin 5 saja ya. Karena 5 ini juga banyak sekali kerjanya. Potong-potong kertasnya itu yang paling capek ya. Dan ini cuma kasih teman kawan-kawan gratis. Pakai bahan itu terlalu banyak ya. Kalau seandainya kita mau bikin 25. Jadi makanya dia mau bilang ambil jam 12. Tapi ini sudah mau jam 1, orangnya belum datang. Kalau saya bikin semua 25 seperti ini, saya butuh 2 tangan paling tidak kawan-kawan. Ya. Kemudian di sini kebetulan saya punya plastik Mickey Mouse ya kawan-kawan ini. Saya punya dari Indonesia ada. Jadi saya bungkus sisanya begini. Saya pak dulu dia punya gabus di bawah dengan kertas yang ada. Terus saya kasih masuk kayak gini. Cantik juga kawan-kawan. Cuma kasih anak-anak untuk acara saja. Jadi di sini saya punya yang sudah saya ikat itu ada 1, 2, 3, 4, 10 ya. Di sini 5 dan kawan-kawan di sini masih ada 10 yang belum lengkap. Ini belum ada mainannya, orangnya masih mesti harus datang bawa, dan ini masih banyak gula-gulanya juga yang masih kurang. Jadi di sini seperti kalian lihat mainannya sama gula-gula karetnya belum ada ya, sama dia punya boleno dan di situ juga. Jadi orangnya bilang jam 12 datang kawan-kawan, tapi ini sudah hampir jam 1 belum datang. Yang penting saya punya 5 nih sudah jadi buat vlog, buat kasih tunjuk kalian bagaimana caranya. Dan nanti saya kasih masuk vlognya tuh yang besarnya. Yang lalu saya bikin untuk Mika. Sip. Kawan-kawan, buat kalian lihat, ini dia hasilnya ya, yang di samping saya. Ini dia hasilnya di samping saya. Kayak begini kawan-kawan. Jadi nanti ini yang kecilnya, jadi nanti saya kasih ketunjuk kalian yang besarnya dalam video pada saat packingnya. Dan kita cuma pakai kertas daur ulang atau kertas sembarang. Jadi di sini saya pakai kertas untuk taplak meja, kertasnya saya pakai cuma 4. Dan ini juga yang kuning itu tuh kertas untuk taplak meja juga, tapi untuk pada saat Paskah kawan-kawan. Pakai apa saja yang ada, kalau kita mau bikin sesuatu yang cantik bisa. Toh orang juga tidak tahu kalau ini kertas taplak meja kawan-kawan. Anak-anak cuma buka, bongkar, langsung buang gitu ya. Jadi ini dia punya kreativitas. Dan kawan-kawan ini saya bikin untuk saya punya teman, dia cuma ganti bahan.
Tapi saya punya bahan juga tidak cukup ini yang warna ini. Kalau seandainya saya mesti bikin 25. Dan saya tangan juga cuma 2. Kalau 25 itu saya rasa kalau saya bikin sendiri bisa-bisa 1 hari lebih gitu kan kawan. Makanya di sini saya punya dos plastik yang untuk bingkisan anak-anak sekolah karena dikasih gabus, jadi juga kelihatan banyak kawan-kawan ya. Untuk anak-anak yang saya punya teman punya yang untuk per anak itu dikasih 5 euro kawan-kawan. Jadi kalau 5 euro segini tuh sudah sangat wow sekali kawan-kawan ya. Ini kalau beli di toko gula-gula bisa dapat 10 euro seperti gitu. Terus kawan-kawan kalau saya sudah selesai bikin ini nih, siapa teman datang ambil, saya mesti lagi menyimpan kasih bersih kawan-kawan. Jadi tuh di sini kalau kita bikin apa-apa kerja tangan cuma 2 tuh banyak sekali kerjaan. Sedangkan saya masih bungkus bacang pesanan, jadi begitulah. Ya. Itu dia caranya kawan-kawan bagaimana saya bikin dan saya menggunakan bahan yang ada. Jadi bahan itu tuh taplak meja kertas yang kalau kita pakai habis makan langsung kita gulung, kita buang. Dan cuma cara potongnya itu yang lama. Baru saya punya teman, dia tidak tambah bahan lain, sedangkan 1 buket itu sudah pakai bahan begitu banyak dan waktunya, timingnya. Makanya saya pikir saya cuma bikin 5 buah. Dan alhasil sih teman-teman bilang itu dia punya bingkisan untuk dia punya kegiatan kumpul-kumpul orang Mongolia itu berhasil. Saya rasa sampai di sini video ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka ini video, please tekan tanda like dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye, terima kasih semua.